perbedaan pendapat di kalangan umat yang berujung menjadi perbedaan dalam beragama, teologi, ideologi, organisasi, partai politik, ijtihad, kuliah, dan cara mengimplementasikan ajaran agama tersebut bukan kehendak manusia. Nah, di perbedaan pendapat di kalangan umat manusia yang berujung menjadi perbedaan dalam beragama, perbedaan dalam teologi, perbedaan dalam ideologi, perbedaan di dalam organisasi, partai politik, ijtihad kuliah, dan cara mengimplementasikan ajaran agama tersebut bukan kehendak manusia semata, melainkan keniscayaan yang menjadi sunnatillah dalam mengatur kehidupan dunia dan akhirat yang harus diterima oleh makhluk. Dalam hal ini dapat kita ketahui dengan dua pendekatan doktrin agama, baik Al-Quran atau hadis dan historis. Kalau doktrin agama dalam Al-Quran sudah jelas, likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kami dijadikan satu umat, satu agama, satu teologi, satu ideologi, satu organisasi. Walakin yabulakum bima atakum, akan tetapi Allah Ta'ala mengendaki untuk menguji kamu terhadap pemberiannya Allah kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'ah, semuanya akan kembali kepada Allah. Wong Islam juga kembali kepada Allah, non Islam juga kembali kepada Allah, PKB juga kembali kepada Allah, P3 juga kembali kepada Allah, PKS juga kembali kepada Allah. Semuanya ilallahi marji'ukum jami'ah, tak perlu diribetkan. Karena ini sunnatillah, malah justru kalau dijadikan satu semuanya, dunia nggak akan pernah bisa wujud. Hanya ada orang sehat, ada orang sakit, ada orang kafir, ada orang Islam. Ini untuk mentertibkan urusan dunia. Kalau sudah jadi semuanya, dunia rusak. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan kalau Allah mengatakan dalam hadis qudsi, andai kata semuanya orang tidak ada yang berdosa, untuk akan aku jadikan orang yang berdosa, untuk menunjukkan sifat rahmannya Allah. Sekarang logika saja, jadi untuk perbedaan nanti bagaimana cara menyikapi yang akan ditulis di situ. Ini pengantar saja. Kalau tidak ada perbedaan, misalnya nggak ada orang sakit gitu saja, dunia nggak akan bisa lestari. Coba kalau nggak ada orang sakit, rumah sakit berhenti. Kalau rumah sakit berhenti berarti dokter nggak laku. Kalau dokter nggak laku ya berarti perawat juga nggak laku. Nah, kemudian sekolah kedokteran juga nggak ada. Dan nanti satpamnya juga berhenti. Warung-warung di sekitarnya juga akan berhenti. Kemudian obat-obatan juga nggak laku. Kunir, kencur, jahe, abu-loko, semuanya nggak laku. Kalau nggak laku, pertanian juga macet. Makanya sunnatillah menjadikan ada orang sakit, ada orang sehat, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang kafir, ada orang Islam, ada orang taat, ada orang maksiat. Kalau nanti orang itu sehat semuanya, akhirnya rumah sakit ya repot. Kaya semuanya juga repot. Nanti kalau kaya semuanya cukup mencari karyawan nggak ada.
mencari buruh nggak ada, naik kelapa naik sendiri, akan masak namen sendiri, kalau nanti jatuh sendiri, dipijat sendiri. Karena apa? Semuanya kaya. Makanya nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya satu dengan yang lain menunjukkan saling membutuhkan. Umpama taat kabeh pondok rai. Buat apa pondok? Bangsur juga nggak akan ada gunanya wong taat kabeh. Untuk apa? Ansor juga nggak ada gunanya. Kita menjadikan organisasi Nahdlatul Ulama nggak ada gunanya wong taat kabeh, semuanya satu agama, satu pikiran. Maka dengan adanya perbedaan ini, akhirnya ada Bansur, ada Ansor, ada NU, ada FPI, ada yang lain. Ini sunnatillah walan tajidan sunnatillah tabdila, dalam rangka untuk intizamud dunia, untuk melestarikan dunia. Makanya nanti kalau sudah iman semuanya, datanglah Ratu Adil ini Bu Imam Mahdi, kiamat. Cuma bagaimana cara kita mensikapi perbedaan itu, ini yang paling penting. Misalnya kalau Anda berpikir semuanya dikembalikan kepada Allah, yaitu tadi istilahnya Imam Ghazali, kita harus belajar ilmu hakiki. Hakikatul ilmi, ilmu hakiki itu apa? Tidak definisinya, tapi macam-macamnya. Kalau definisinya itu ilmu yang tidak bisa ditolak oleh dalil, tidak bisa ditolak dengan apapun, itu namanya ilmu hakiki. Seperti 3 sama 3, 6 itu diragukan dengan apapun tidak akan pernah bisa. Sama katakan, enggak saya, misalnya 1 dengan 10, 1 dengan 3, 3 itu lebih banyak daripada 1, itu ilmu hakiki. Nggak bisa dibantah, nggak bisa diragukan dengan apapun. Kalau Anda mengatakan enggak, 1 lebih banyak daripada 3, contohnya tongkat saya 1 bisa menjadi 10, keyakinan tidak akan pernah berubah kalau 3 lebih banyak daripada 1. Paling-paling hanya mengatakan, wah kamu kok hebat, tongkat 1 bisa menjadi 10, tapi nggak akan berubah 3 lebih kecil daripada 1, nggak akan pernah. Makanya Imam Ghazali berpuluh-puluh tahun mengarang kitab fikih, mengarang kitab tasawuf, sampai kita bukan tasawuf, falsafah tauhid. Baru ketika 55 tahun mengatakan saya belum punya ilmu sama sekali. Karena ilmu falsafah bisa dibatalkan, ilmu tauhid, ilmu teologi bisa dibatalkan, ilmu fikih tidak bisa dibatalkan. Nah ini, ilmu hakiki, ilmu yang tidak bisa dibatalkan. Macam ilmu hakiki itu apa? Ilmu hakiki itu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita mengetahui siapa diri kita. Bahwa kita itu siapa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau sudah mengetahui diri kita, akan mengenal siapa Tuhan kita. Lalu nomor 3, kita mengetahui bahwa kita itu di hadapan Allah masih spekulasi, khatarun azim. Tidak ada jaminan surga sama sekali, tidak ada jaminan neraka. Orang kafir si A pun tidak ada jaminan neraka. Ya kalau orang kafir neraka, tapi si Zaid kafir, tidak ada jaminan neraka. Banyak orang kafir kemudian akhirnya akhir dakwah pun sebelum mati mukmin. Makanya nggak bisa kita fanatik atau saling menyalahkan dengan yang lain. Orang yang sudah jadi waliullah saja bisa menjadi neraka. Kita tahu seperti Pak Siso, santrinya 60.000 bisa terbang semuanya. Sekarang nggak ada kiainya sampai 60.000, apalagi bisa terbang. Kiainya saja nggak bisa terbang, kecuali Syahri yang bisa terbang. Ini loh, nggak ada jaminan. Ternyata Pak Siso yang masuk neraka. Yang sudah waliullah, wal-amrinah kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan maksud alaihim naba'alladzi atainahu ayat.
ayatina fansalakha minha. Masalah kal bintahil aliyal asal tatriyal. Gimana? Wal abdun aura itu sudah punya ngerti sirinya Asmaul Husna, sirinya ayatillah. Doanya tidak pernah ditolak sedikitpun. Ternyata neraka gara-gara melawan dengan Nabi Musa. Neraka. Apalagi panjenengan semuanya. Asmaul Husna saja, Asmaul Husna saja apalah kondak katanya. Apa orang Asmaul Husna? Apalagi sirinya gitu. Itu tahu sirinya ayatillah itu aja gak dijamin, ternyata masuk neraka. Orang yang membunuh 100 orang dia juga masuk surga. Kita harus tahu semacam kalau kita tahu 3 hal ini loh, ilmu yang hakiki. Insya Allah kita nggak akan sombong, insya Allah tidak akan pernah kita meremehkan kepada siapapun. Mereka kafir misalnya, sekarang kafir belum tentu dia akan mati dalam keadaan kafir. Sedangkan kita sekarang Islam, sekarang mukmin, mudah-mudahan husnul khotimah, hanya mudah-mudahan saja. Sampai Hasan Basri yang menjadi sanadnya thariqah mutabarak semuanya lewatnya Hasan Basri. Karena semuanya thariqah mutabarak itu harus melewati Syekh Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Yang di situ muridnya Syekh Sari Asaqafi, muridnya Syekh Abdul Mahfud Ma'ruf Al-Karafi, Syekh Ma'ruf Al-Karafi jalurnya dari Syekh Sari Al-Karafi, Syekh Jabari dari Syekh Abdul Al-Jami, Abdul Al-Jami dari Syekh Hasan Basri, Syekh Hasan Basri dari Syekh Ali, dari Syekh Utsman radhiyallahu anhu. Itu pun pernah Syekh Hasan Basri itu mendengarkan hadis yang mengatakan inna akhiru man yakhruju minan nar rajulun musammahan nadan ba'da an uziba al-fa'am. Orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka itu orang yang namanya Hanad. Beliau dimasukkan neraka 1000 tahun. Padahal 1000 tahun itu yaumin kana miqdaru alfasanatin bima ta'udun. Nah, satu harinya seperti 1000 tahun di dunia. Wis pirang ewu 1 juta tahun. Padahal mulai Nabi Isa sampai saat ini hanya 2020 tahun sepiro. Ngono niku lho Syekh Hasan Basri berdoa, ya Allah ya laitani hanadan. Saya jadikan hanad saja ya Allah. Heran santrinya heran, masa kok malah kepingin jadi hanad padahal hanad itu kok orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka. Bagaimana kiai kok malah justru ingin jadi hanad itu bagaimana? Beliau jawab, walaupun hanad itu dibakar di neraka 1000 tahun, likulli atin qarib, setiap zaman yang akan datang pasti dilalui akan habis, pasti masuk surga. Karena apa? Ada jaminan dari hadis. Hasan Basri nggak ada jaminan keluar dari neraka, nggak ada, apalagi masuk surga. Jadi coba kita kenangan yang semacam ini, orang terus mengkapring-kapring itu neraka atau tidak bisa. Nah ini, nah dari sunnatillah kebiasaan Allah ini, perbedaan-perbedaan tersebut untuk menunjukkan sifatillah, menunjukkan sifatnya Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, kita kenal kepada Allah, semuanya terjawab. Bila Allah marji'ukum. Misalnya, kalau sampean ditanya, bagaimana Anda melihat salib? Apakah salib itu ada jinnya, ada setannya? Bagaimana Anda melihat orang-orang yang ibadah dengan menyembah berhala atau ke gereja? Kita kembalikan. Masya Allah, itu menunjukkan sifat rahmannya Allah. Sifat rahmannya Allah. Bagaimana sifat rahmannya Allah? Rahman itu welas asih nok dunya. Sifat rahmannya Allah itu menunjukkan dengan adanya orang yang seperti itu kok ya dikasih makan, masih dikasih hidup, dikasih kesehatan, bahkan kekayaan. Ini loh menunjukkan kalau Allah Ta'ala mempunyai sifat rahman. Bagus. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang ibadah kepada selainnya Allah, kita lihat sifat rahmannya Allah. Apa yang kau lihat? Rahman, rahimnya Allah. Itu aja. Murah ketanggal neraka, enggak.
Kita melihat orang penjahat, kita tahu sifat rahmannya Allah. Kenapa? Dia jahat, tidak pernah ibadah kok dikasih makan. Dan perlu kita perlakukan baik. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana hadis sahih diriwayatkan Ibnu Abbas, beliau itu didatangi seorang majusi, minta jangan makan. Lalu oleh Nabi Ibrahim dibilangin, saya kasih makan kamu kalau masuk Islam. Nah, ini kalau tidak masuk Islam enggak. Akhirnya Allah mau kasih makan aja bersyaratkan Islam. Udahlah gak jadi. Ya pulang. Baru ditegur oleh Allah Ta'ala, Ibrahim, kalau dia masuk Islam untungmu apa? Kalau tidak masuk Islam rugimu apa? Ini betul kan? Kalau kamu memaksakan orang itu, kalau dia masuk Islam untungmu apa? Kalau tidak masuk Islam rugimu apa? Kenapa kamu minta makan satu piring saja masih menyalahkan Islam? Saya sudah mengasih makan mereka dia selama 55 tahun, tidak saya syaratkan Islam. Nah, kalau aku diakhlakilah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Ini penting ada pandami paham yang semacam ini biar pikirannya enggak wah pun neraka apa kamu menjadi panitianya kamu saja belum tentu. Nah itu di antaranya. Nah, untuk menghadapi, tapi nanti juga akan dijelaskan. Di dalam perbedaan ini, tadi sudah saya sampaikan, masalah perbedaan agama termasuk Allah Ta'ala mengatakan, Muhammad, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah mengendaki Muhammad semuanya di bumi ini akan menjadi iman semuanya. Apa anta tu'libun nasa hatta yakunu mu'min? Apa kamu memaksakan mereka sampai mukmin? Enggak bisa Muhammad. Walau kata lau yaktadin dina amayadu diwasnizamu majalah, berarti mustahil untuk menjadikan iman semuanya. Loh, kalau sudah mustahil, kalau kamu memaksakan mereka sudah iman, perang terus semuanya, nggak akan hentinya. Paham ini? Nah, ini penting. Nah, itu di dalam masalah urusan agama. Di dalam masalah teologi sudah jelas. Ini kalau saya sampaikan, kenapa bisa perbedaan teologi? Ini panjang. Jadi pun mulai dari sejarah wafatnya Sayyidina Utsman itu memang sudah mulai bentuk-bentuk akan terjadi perbedaan. Tapi terlalu lama nanti saya sebutkan nanti sehingga mulai kehilangan jelas. Ini hanya sebagai pengantar. Namun untuk kita melihat sejarah tentang perbedaan itu sejak zaman Nabi Adam, tidak hanya sekarang saja. Memang ketika kita melihat di dalam zaman Nabi Muhammad bahwa Islam itu padu, solid, valid, bahkan bersatu sampai kebersatuannya itu, kebersatuan di dalam ukhuwah Islamiyahnya melebihi daripada ukhuwah nasabiyahnya itu zaman Rasul. Tapi kita sangat mendadak mengetahui setelahnya wafatnya Rasul apa yang terjadi. Coba kalau kita lihat dari putra Nabi Adam sudah terjadi perbedaan antara Qabil, Habil sampai terjadi pembunuhan. Qabil, Habil, si Qabil sudah dibunuh, bumi bunda memecahkan dibunuh. Tidak ini terus ketika bahkan mulai Allah Ta'ala akan menjadikan makhluk itu sudah berbeda. Allah mengatakan wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat saya akan menjadikan khalifah di atas bumi. Malaikat sudah nentang. Qalu adajalu fiya man yufsidu fiya wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bagaimana Gusti ya kalau kau kami jadikan makhluk di bumi yang akan bikin kerusakan, saling pembunuh-bunuhan, sedangkan kami telah mentasbihkan mensucikan kepada Engkau.
sudah terjadi perbedaan. Sampai ketika Allah memerintahkan malaikat dan jin dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, mulai ada yang nentang. Iblis tidak mau. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama lah iblis ini sampai kapanpun akan ada. Kenapa? Karena setiap manusia akan ada iblisnya. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Aku jadikan setiap nabi niku punya musuh rupa setan, baik setan yang nyata, yang ketok, yaitu setan manusia dan setan jin, itu anak buah iblis. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yang sebagian satu dengan yang lain saling memerintahkan, saling mengkoordinir, saling membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Itu mulai dari mana memusyakan bersatu gak bisa. Nah, jangankan kalau sebenarnya kalau memang hanya perbedaan saja, perbedaan pendapat saja, ya kalau sudah mengarah pada pendapatan sudah sulit. Karena apa? Pendapatan itu Allah mengatakan tidak sama. Sudah dibagi nahnu qasamna bainahum ma'syatan fil hayatid dunya, tapi inginnya manusia itu untuk yang lebih banyak atau sama. Padahal juga dinas tidak akan sama. Ini permasalahannya. Ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim, ada yang menentangnya, yaitu Raja Namrud. Ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ada setannya, yaitu Fir'aun. Terus enak kan? Jangan apa itu kita pesimis atau jangan kita mempunyai angan-angan harus yang satu gak bisa. Dulu itu Mbak Makrus mempunyai cita-cita ingin mengislamkan orang Indonesia, luar biasa. Bersawan pada Mbak Hasbullah atau apa itu Selopuro, Baran Selopuro, itu Taman Jangan Batin. Ketika itu minta ijazah untuk mengislamkan orang di Indonesia. Berbaik Hasbullah itu hanya muncul terus merintahkan Mbak Tin diantarkan pada Mbah Salahuddin itu dibully. Mbah Salahuddin itu orang yang ceritanya itu Quran, terus selalu baca Quran. Cuma berhenti kalau ada tamu. Kalau tidak ada tamu baca Quran terus. Sudah diantarkan apa yang disampaikan oleh Yang Mahrus sudah didengar, terus dijawab. Gus, saya panjenengan boten setuju kalau wong ana kafir disampan bisa lafaz kafir boten ngalami teng Quran. Di Quran itu wonten kafirun, wonten musyrikun, wonten munafiqun, pamin kuman amanah, pamin kuman kafar. Lha panjenengan boten setuju disampan bisa mawon Quran iki dengan hanya singkat. Terus akhirnya kembali ke mereka seperti Gus, apa sudah puas? Sampun. Artinya apa? Ya ini hidupnya semacam ini. Kita tidak usah ngatur-ngatur, tapi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita. Ini yang terpenting. Dan masih banyak yang lain. Setelah Nabi Muhammad wafat belum sampai dikebumikan, terjadi perbedaan tentang wafatannya Nabi Muhammad. Semula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu wafat. Sampai mengatakan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat akan saya kepenggal kepalanya. Masya Allah. Namun alhamdulillah Abu Bakar menyetir Al-Quran. Mama Muhammadun ila Rasulun Mama Muhammadun ila Rasulun berkhalat dengan Rasul apa imata dengan khalaqun ala aqabikum. Sampai Sayyidina Umar, saya belum pernah dengar ini. Karena kalau sudah pusing juga mendengarnya.
Kemudian setelahnya Sayyidina Umar takluk, lalu tempat pemakaman Kanjeng Nabi di mana itu sudah menjadi perbedaan. Ini menjadi benih-benih perbedaan. Satu mengatakan Nabi Muhammad harus dimakamkan di Mekah karena lahirnya di Mekah. Yang satu mengatakan Nabi Muhammad harus dimakamkan di Baitul Maqdis karena nenek moyangnya dari Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis. Satu mengatakan harus dimakamkan di Madinah karena beliau penduduk Madinah. Ini yang digunakan mana? Semuanya punya dalil, punya hujah. Tapi alhamdulillah dikatakan dengan Abu Bakar, annal anbiya'atu tamuna fi maudihim. Lalu setelahnya itu terjadi lagi sebelum dimakamkan, orang-orang sahabat Ansar yang dipimpin Sa'ad bin Ubadah kumpul dalam balai pertemuan pada Tifah, membaiatkan diri, menginginkan sahabat Ansar ada presidennya sendiri, Muhajirin ada presidennya sendiri. Sudah deklarasi. Baik. Dan akhirnya pertemuan itu dibubarkan oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Dan akhirnya Abu Bakar telah membaiat Umar, tapi malah terbalik, Umar menolak. Tapi membaiat Abu Bakar dan disetujui oleh orang-orang itu. Sehingga di dalam waktu pertemuan itu, karena sangat urgent, sangat mendesak, tidak sempat untuk mengumpulkan masyarakat, apalagi izin kepada keluarga, yang sehingga di waktu itu yang dijadikan khalifah pertama adalah Abu Bakar dengan dalil-dalil panjang yang saya sempat sampaikan. Disitulah akhirnya orang-orang yang merasa ahli bait karena beda pendapatan tidak terima kalau Abu Bakar menjadi khalifah karena tidak izin terlebih dahulu kepada keluarga Nabi Muhammad. Ini wajar ya, kemudian dia itu menjadi Syiah. Makanya walaupun Syiah itu kalau di dalam masalah teologi kita nggak membenarkan, tapi kalau dia dari alasan sangat rasional. Kenapa rasionalnya? Ini umpama pondok besar gitu saja. Setelah kiainya wafat, kemudian santrinya mendeklarasikan sebagai khalifah, sebagai penggantinya, tanpa menghubungi pada duriyah, tanpa menghubungi warisan dalam. Bagaimana coba? Itu terjadi chaos. Itu aku pesantren kecil, Islam pesantren besar. Tapi kalau kita lihat dari proporsionalnya, karena memang yang berhak di dalam masalah kapasitas keilmuan dan orang yang pertama kali masuk Islam dan sebagainya adalah Abu Bakar. Inilah mestinya memang kalau ditiru walaupun berat, sangat berat, dia itu yang proporsional, penggantinya itu tidak harus putranya, tapi siapa yang mampu. Oleh itu juga demikian, jangan tidak harus putranya, tapi siapa yang paling mampu. Wah, kalau seperti itu wah, luar biasa. Tapi sulit karena urusan pendapatan dan seakan-akan sebagai komunitas. NU pun juga seperti itu. Sudahlah, kita serahkan siapa yang paling mampu. Itu lumayan bagus, nggak sampai persaingan semacam ini. Kita serahkan pada orang-orang sepuh siapa yang ditunjuk, bagus. Tapi urusannya pendapatan. Nah, ini yang maksudnya akhirnya repot semacam itu. Ini diantaranya. Setelah dimakamkan baru muncul lagi tentang masalah warisan, di mana Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha menuntut kepada Abu Bakar sebagai khalifah untuk minta aku memberikan bagian warisannya Rasulullah, karena Rasulullah juga punya harta walaupun sedikit, tapi tidak diberikan kepada ahli bait. Terus oleh Abu Bakar disampaikan, nahnu ma'asyiral anbiya narisu wal amru sumatarona sadaqah. Ini keputusan yang kita berat sekali. Nah, coba kalau sampean logikakan, dilogikakan. Ini bukan saya itu membela Syiah enggak, tapi biar kita itu tidak gampang langsung menyalahkan enggak. Pesantren
pesantren besar atau yayasan. Setelahnya pengasuhnya wafat, terus santrinya deklarasi menggantikan posisi kiai. Aset-aset semuanya dibawa, tidak boleh tidak diberikan kepada keluarga. Kira-kira kalau di daerah kita gimana Pak? Ini gitu. Ini coba cara logika gitu. Makanya orang Syiah nggak suka dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Walaupun itu salah karena memang bertentangan dengan Al-Quran kan. Tapi secara logika itu memang dia kita sadarkan. Nah, kita sadari dan perlu kita sadarkan. Tapi kembali roti-roti biar sakit-sakit itu mana. Kembali cakung tidak Cina pada cakung siapa nocing dulu mau jadi anak. Lah Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi pada umat ada dua pendekatan sikap, yaitu sikap ilmiah yang satu mengatakan pendekatan ilmiah aswaja wajib meyakini bahwa yang terjadi perbedaan tersebut adalah merupakan sunnatillah yang dikehendaki oleh Allah dan telah dikodokkan, ditetapkan dalam azali dan tidak seorang pun dapat merubahnya, sehingga perbedaan tersebut merupakan keniscayaan bagi umat manusia. Kita wajib ridho dengan kodok, malam yardo bi kodok falyatul robban siwaya falyakul artinya. Siapa yang tidak terima dengan kodokku, silahkan cari Tuhan selain aku, keluarlah dari bumi itu. Makanya kalau Anda tidak rela dengan apa yang dijadikan Tuhan seperti ini, perbedaan yang semacam ini, keluarlah dari bumi itu, kata Allah, dan cari Tuhan selain Allah. Dalam rukun iman sudah dijelaskan wajib ridho dengan kodok wal ini. Loh, kalau katanya sudah dengan maksiat, min haitsu kita diperintahkan untuk tidak ridho, harus tidak ridho diusahakan, diekspresikan dengan tidak ridho. Tapi min haitsu itu kodoknya Allah, kita harus ridho. Ini perkara yang sulit sekali. Kenapa? Hal ini karena ada keterangan dari Allah Ta'ala, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Bagi mukminat ketika Allah sudah menentukan dan Rasulnya menentukan suatu hal, mereka tidak ada pilihan lagi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini di dalam masalah perbedaan. Para hadirin, para ansor dan banser yang kami hormati, dari perbedaan ini ketika kita dikasih hikmah oleh Allah Ta'ala akan melihat kebaikan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kebaikan diantaranya tadi, kalau siapa melihat orang kafir, kewepet, tidak tahu sholat, pemanen, orang Islam tapi pada suci, Masya Allah, betul Allah Ta'ala di dunia tidak membedakan antara mukmin dan kafir di dalam urusan kenikmatan di dunia. Dan itu pernah dituntut oleh Nabi Ibrahim, tapi tidak disembahkan oleh Allah. Nabi Ibrahim itu menginginkan agar orang-orang mukmin itu disurgakan dengan mengatakan Rabbi al-hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, negara ini jangan menjadikan negara yang aman, bukan negara khilafah ya Allah. Negara aman dan negara yang warzuq ahlahu minas samarat, penduduknya kau kasihkan rezeki-rezeki yang berlimpah luas. Tapi man amana minhum billah, untuk orang-orang yang iman saja kepada Allah. Allah mengatakan qala wa man kafara fa ummatuhu qalila. Loh, enggak Ibrahim orang-orang yang kafir, orang yang non-Islam, orang yang gablek perlu berhak mendapatkan kenikmatan, tapi sebentar, yaitu di dunia. Kenikmatan itu di dunia. Summa atarruhu ila azabina, yang kemudian nanti akhirnya di neraka. Dari pengertian ini terjadi perbedaan pendapat
tentang rahmatan lil alamin, di mana titik rahmatannya Allah terhadap alamin untuk orang-orang maksiat, untuk orang-orang kafir. Nah, di sini ada dua pendapat. Satu, ini yang Abhar yang diikuti oleh Imam Syafi'i, tapi agak radikal, bahwa orang Islam dan orang mukmin di dunia ini tetap tidak sama. Apa di akhirat juga nggak sama, di dunia nggak sama. Mensikapi dawuh Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang mukmin dan orang kafir ini sama? Jawabnya Allah, la yastawun, tidak sama. Tidak samanya ini apakah umum apa khusus? Nah, ini wal asah ta'mimu ma ta'mimu la yastawun. Menurut wal asah Imam Syafi'i, la yastawun itu umum, dunia dan ukhra enggak sama. Nah, dengan tidak sama berarti bagaimana tentang rahmatnya? Rahmatnya itu seperti hanya Allah Ta'ala telah menjadikan rahmat kecuali orang-orang yang tidak mau mengambil rahmat. Seperti hanya Allah menjadikan sumber, menjadikan mata air yang jernih, menjadikan tanaman yang bisa memberi lahan untuk bisa diairi dengan air tersebut, bisa ditanami. Maka bagi orang yang menggunakan kenikmatan kerahmatan ini akan menjadi subur, akan menjadi baik. Bagi orang yang malas tidak menggunakan akan mendapat penyesalan. Demikian pula orang kafir. Orang kafir, orang maksiat, sebenarnya ini sudah dikasih nikmat oleh Allah, dikasih kejayaan oleh Allah, disuruh ibadah, disuruh taat, tapi karena nggak mau, akhirnya dia salahnya sendiri. Kalau seperti ini tidak ada perbedaan, tidak ada masalah sama sekali di dalam pemahaman. Nah, tapi berarti adanya hukum had, adanya hukum kisos, adanya hukum apa, itu salahnya sendiri karena dia tidak mau. Ini seperti hadis, semuanya orang akan dimasukkan surga, ilaman apa kecuali orang yang tidak mau. Nah itu anunya. Tapi menurut Muqabil Asa ini yang sangat kondisional di Indonesia. Bahkan zaman sekarang di dunia yang kondisional, ini yang disebut dengan qaul mukhtar. Dari sisi dalilnya lemah, tapi dari sisi mukhtarnya, qaul mukhtar itu qaul yang kondisional, sangat pas bahwa mukmin dan kafir itu perbedaannya khusus, yaitu di akhirat, bukan di dunia. Makanya yaitu yang ditaksis oleh Allah sendiri di dalam surat Sajdah itu, apa dawuh Allah Ta'ala? Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang iman akan dimasukkan surga. Belajar dari ini. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Untuk urusan dunia sama saja. Ya, di sini kita akan berbicara soal persamaan hak antara mukmin dan kafir di dalam dunia. Ini. Kalau menurut Imam Syafi'i memang itu sangat pas di dalam negara yang notabene adalah negara apa itu namanya khilafah, yaitu negara yang menjadi miliknya orang Islam. Seperti negara Syam, cocok karena memang Imam Syafi'i di Arab, kemudian pindah ke Mesir. Nah itu pas di negara Arab itu pas. Tapi untuk Imam Hanifah yang memang hidupnya di Ajami, ini memilih bahwa perbedaan itu hanya di dalam masalah urusan akhirat, bukan urusan dunia. Yes, bisa paham ya? Ini benar. Kemudian ketika kita sudah terjadi perbedaan, sudah merupakan keniscayaan, baik sudah lihat Indonesia memiliki banyak perbedaan, akan tetapi bangsa Indonesia juga memiliki banyak kesamaan. Dalam naskah Sumpah Pemuda kita telah mengikrarkan kita adalah satu bangsa Indonesia. Kita mengakui bahwa kita satu tumpah darah Indonesia. Kita juga mengakui bahwa kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah tiga persamaan pokok yang dimiliki bangsa Indonesia.
dan kami tambahi kita adalah satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Maksudnya tanah air itu bagaimana? Tanah air itu kita itu dijadikan dari tanah satu, dari air satu, karena manusia itu dijadikan dari tanah dan air. Gak percaya kalau saya menjadikan dari tanah dan air. Makanya tadi sudah saya sampaikan ilmu hakikat, ilmu yang mengenalkan diri kita. Siapa diri? Bukan banser, bukan. Ini Malirodok Jawa ini. Ada tingkat kita melihat dari martabat wujudnya manusia sampai 7. Tapi nggak saya sampaikan sampai 7 nanti. Nah, untuk yang kita sebagai martabat manusia, martabat alamul insan, dia namakan manusia itu karena kumpulan antara jiwa dan raga. Jiwa ini tok, roh itu kayak ini roh ini kalau diarani manusia, kalau diarani demit. Ono jiwa ragane tok kayak jiwa ini gak diarani manusia, kalau diarani mayit. Bisa diarani manusia karena jiwa roh dan jasad masih bersatu. Yes. Tahap ini yang ke-7, kita turunkan pada derajat yang ke-6. Sebelum kita alamul misal, alamul insan masih apa? Alamul ajsam. Kita mengalami sudah 7 alam. Alam jisim. Jisim itu apa? Perkara yang membutuhkan tempat secukupnya, yang bisa dibagi. Perkara yang bisa dibagi itu namanya jisim. Sebelum kita jadi manusia itu apa? Belaon masa diopo itu. Kulikom min ma'in kafir. Betul. Terus baru jadi darah, jadi daging. Semuanya masih kiai, masih santri, kewabis, semuanya sama. Dari ma'in dafin air, dari jisim yang sangat tidak berguna dan menjijikan. Ini sampai sampai sekarang mentang-mentang sekarang itu gagah perkasa, asalin itu loh. Ma'in dafin air yang menjijikan itu alamul ajsam. Kita kembalikan, kita turunkan yang kelima, alamul ajsam, yaitu kepada alamul misal. Alamul misal itu apa? Unsur yang jadi pejuh itu apa? Siapa jadi manusia itu apa? Itu unsur tanah, unsur air. Kenapa? Itu dari buah-buahan, dari unsur makanan, dari unsur apa itu tanaman, dari unsur gabah, dari unsur tewel. Ya, gabah tewel dijadikan aku terus jadi darah, dimakan jadi darah terus jadi pejo juga dikabulkan jadi. Lu iya itu kamu nggak percaya dalam realitas sudah. Itu loh, makanya mengenal diri kita itu perlu. Perlu kita mengenal diri kita itu perlu itu loh. Nah, unsur itu dari mana? Buah-buahan itu unsur dari gabah, dari tewel. Makanya kalau sampean bisa jujur, sampean dengan sapi itu satu ayah satu ibu. Ini sedulur nih. Coba bagaimana batangnya itu jadi sapi, buahnya jadi kamu semua. Lu yang jangan jadi sapi kan gabah. Dengan kambing bisa ayah seibu. Tuh, kenapa? Cobalah tewel ini yang buahnya jadi sampean, daunnya jadi kambing. Saking kan itu. Dan sama-sama dari unsur tumbuh-tumbuhan. Bahkan kadang-kadang sama juga di samping itu satu rumpun nanti akun robok. Apa disusoni karo sapi? Akun robok gitu. Ya ngono iki kaya sombonge gak karuan. Kalau sudah kita lihat dari situ, buah-buahan dari mana, unsur gabah dari mana? Itu dari unsur tanah, unsur air. Kalau nggak percaya gabah itu dari mana? Gabah satu diletakkan pada tanah campur air akhirnya menjadi besar, terus akhirnya menjadi beranak, akhirnya menjadi sampean itu. Tewel ya
beton satu terus campur dengan tanah dan air, akhirnya menjadi lingkungan. Loh, itu sudah semuanya dibuat dari Indonesia, makanya kita itu satu tanah satu air. Tapi sekalipun satu tanah satu air, satu tanah air, nanti di dalam masalah fikih kebangsaan berbeda konsepnya. Karena fikih kebangsaan itu mengatur tentang katanya watonah, di bahasa Arabnya itu watonah, waton tempat kelahiran, tempat domisili, yang berarti orang yang sama-sama menempat di tempat tersebut itu sudah dikatakan bangsa. Orang Arab kalau sudah penduduk di Indonesia, dia orang Indonesia. Lahir di Indonesia, kalau tidak berpenduduk di Indonesia bukan orang Indonesia. Seperti Barack Obama itu lahir di Indonesia tapi bukan orang Indonesia sekarang. Kenapa? Karena tidak berpenduduk Indonesia. Ini yang menjadi perbedaan panjang di dalam masalah kenegaraan. Nah, ini yang bisa menjawab masalah fikih muwatonah, fikih kebangsaan. Lalu yang dari persamaan inilah ini yang perlu kita jadikan itu selain kita memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan sang saka merah ini tuh apa namanya, sang saka merah putih, semua itu adalah lambang pemersatu bangsa dan kebudayaan Indonesia. Artinya bangsa Indonesia ini berbeda-beda, suku berbeda-beda, bangsa berbeda-beda agama, dan yang sudah jelas memiliki hak pendidikan yang berbeda. Sama-sama berbeda, tapi pendidikan yang berbeda, agama yang berbeda, silakan. Namun perlu kita cari titik temu, nikot yang mempersatukan di antara mereka. Jangan melihat perbedaannya, tapi dilihat titik persamaannya. Kalau tadi satu tanah air sudah tidak jelas, tapi setelahnya nyata di dalam wujud alamul insan, perlu kita cari nikot kebersamaannya. Di dalam ajaran pun harus mencari titik sama yang perlu dirumuskan di negara. Apa titik sama yang dikumpulkan di dalam asasul khamsi, yaitu asas 5 asas. Satu, urusan agama, semuanya orang butuh agama. Kedua, di dalam masalah nyawa, semuanya orang melarang untuk saling membunuh. Ketiga, di dalam masalah urusan nasab, semuanya orang berhak menikah. Malah nikah itu oleh Imam Syafi'i bukan ibadah. Kenapa bukan ibadah? Karena kebutuhan semua orang, tidak hanya orang Islam saja. Non-Islam pun juga butuh ibadah. Keempat, masalah irdun, harga diri. Semuanya orang ingin menjaga harga dirinya. Kelima, dalam masalah harta, semuanya orang membutuhkan harta karena tidak bisa hidup tanpa harta. Karena ini yang harus dilindungi oleh negara. Ini dia asas 5 ini. Nah, persamaan ini di antaranya asas 5 itu semestinya dipertahankan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam rangka hubbul waton minal. Oleh karena itu, kebersamaan antara sesama bangsa Indonesia haruslah terus dilestarikan dengan nilai ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kesadaran tentang pentingnya semangat kebinekaan dan karakter kebangsaan di masa reformasi ini, di masa keterbukaan ini, sangat perlu dibangkitkan kembali dengan disosialisasikan rumusan pentingnya kebinekaan dan karakter kebangsaan yang diperkuat dengan dalil-dalil agama dan bukti autentik realistis di kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa atau pesantren, sehingga mereka mempunyai wawasan kebangsaan, wawasan kebinakaan, berbasis keagamaan, serta perlunya pelatihan khusus untuk membiasakan hidup dalam kebinakaan agar
jangan sampai kebenaran sampai dapat merubah karakter pemuda Indonesia menjadi semangat dan berideologi perjuangan dalam membentengi nilai kebinekaan dan kebangsaan. Alhamdulillah sekarang di Lirboyo sudah dibuka kuliah Mahat Ali yang jurusannya Fikul Muwatonah Lingku Kebangsaan. Bahkan sampai sekarang sudah sampai S2, sudah masuk ke dalam desain S2, sudah kemarin satu semester sudah selesai, sekarang semester kedua. Itu satu-satunya perguruan tinggi di Kambangan yang satu-satunya perguruan tinggi yang mengambil fakultas kuliahnya itu hanya fikih kebangsaan, insya Allah guru Lirboyo masih ada. Dan alhamdulillah juga bisa bikin materi sendiri seperti ini untuk semester 1. Nah semester kedua kemarin sudah saya tulis sempurna, tinggal kalau sudah masuk percetakan mulai gawe materinya saja bikin sendiri juga kan. Jadi Fikul Muwatonah juz 1 ini untuk 1 semester, ada semester 1. Nah sekarang sudah selesai menerjemahkan Fikul Muwatonah jilid 2. Kalau dengan bahasa Indonesianya seperti ini jilid 2. Fikih kebangsaan menebar rahmatan lil alamin. Tapi untuk bahasa Arab kan ini masih belum selesai. Jadi ada. Ini perlu dari pesantren untuk menunjukkan ke sana. Bukan berarti pesantren itu radikal enggak. Makanya pondok pesantren Lirboyo yang terkenal salaf, tapi orang-orang luar heran. Saya pernah didatangi orang-orang Kristen Apostolus, di mana itu ngajak dialog dari orang-orang dari Mesir antara agama yang diselenggarakan di Tripakti. Di situ mencari titik temu, bukan titik perbedaan. Perbedaan bisa dibahas, titik temu. Beberapa materi mungkin pernah saya sampaikan, tapi yang terpenting itu ketika datang di Lirboyo dia ingin masuk masjid. Saya silakan kalau ingin masuk masjid. Dia heran. Kenapa kok boleh gitu? Sebelum Lirboyo itu di Gontor yang kelihatannya pondok modern, pondok bahasa, di sana tidak boleh masuk masjid. Tapi di Lirboyo akan masuk masjid, saya persilakan masuk nggak apa-apa. Dia heran kok pemahamannya kok malah lebih modern yang di Lirboyo, dalamnya padahal kelihatannya salah. Loh inilah ini. Seperti yang di Gontor, tidak boleh sama sekali mereka pakai Innal musyrikin najasun wala yaqrabu masjidal harami ba'da amin babla. Itu semestinya konsepnya LDI. Saya persilakan. Bahkan ketika waktu penyampaian materi, saya itu malah banyak menyampaikan semuanya agama yang samawi itu adalah dari Allah. Agama samawi itu ada 3. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasau inna man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu Nasrani, Yahudi dan Sobi itu golongan yang mana? Nasrani yang bagaimana? Bukan yang penting agama yang sama itu dari Allah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bisa masuk surga. Walaupun dalam penafsirannya itu masih berbeda-beda. Apakah sudah rusak atau tidak, itu masih khilafiyah dan tidak bisa dipersatukan antara khilafiyah itu. Pada waktu saya sampaikan semuanya sama, tapi saya cenderung di dalam Islam seperti hanya orang akan haji itu ada kloter pertama, ada kloter kedua, ketiga. Orang naik pesawat juga demikian, ada kloter-kloternya. Terus dalam naik kereta pun juga ada harinya, ada tanggalnya, ada masa uji berlakunya. Bagi konco-konco sini, seperti Islam pun juga demikian. Dulu yang waktu kloternya Nabi Musa berangkat, dia harus sesuai dengan paspornya Nabi Musa, harus sesuai dengan visanya Nabi Musa. Ketika yang berangkat Nabi Isa harus sesuai dengan paspornya Nabi Isa, visanya Nabi Isa. Ketika yang berangkat Nabi Muhammad, dia sesuai dengan paspornya Nabi Muhammad dan visanya Nabi Muhammad.
Kalau teman-teman masih mempercayai paspor lama, tiket lama masih berlaku, silakan nggak apa. Silakan, nggak masalah. Yang penting kita nanti akan ketemu di stasiun, yang penting kita akan ketemu di bandara. Itu nanti ada yang meneliti sendiri. Kita nggak usah dari tukang meneliti atau ngapain. Enak kalau semacam itu, tidak harus saling menghakimi gitu kan. Para hadirin yang kami hormati, untuk kebinekaan bukan upaya manusia melainkan sunnatillah. Makanya ketika perbedaan ini kita carikan nikot itu titik temu yang mengkompromikan dari kedua-duanya yang memang sudah dibutuhkan dan disepakati oleh semuanya. Nah, berarti kebinekaan bukan merupakan upaya manusia melainkan sunnatillah yang harus terjadi sebagai bagian dari cara Allah dalam menyempurnakan dan memakmurkan kehidupan manusia. Sudah saya sampaikan tadi, tanpa ada perbedaan kita nggak akan pernah bisa hidup. Itu sudah dijauhkan oleh Allah. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bukan litaqatulu. Jadi Allah telah menjadikan engkau semuanya dari laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa beragama lita'arafu, agar saling mengenal, bukan litaqatulu, bukan biar saling berperang. Nih. Nah, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan? Dari hadis Rasul sudah jelas. Bagaimana cara kita mengimplementasikan atau menjadikan apa itu namanya kebinekaan ini menjadi satu. Maaf, kalau Anda ingin mengislamkan orang, kau paksakan, pasti nanti akan dijadikan manusia lagi, akan dijadikan orang yang ahli maksiat lagi. Allah Ta'ala mengatakan, summa ansha'na min ba'di qarnan akharin. Waktu ini pun Nabi Nuh ketika merintahkan Allah, minta kepada Allah agar umatnya yang tidak iman ditenggelamkan dalam banjir bandang atau jenis tufan. Demi Allah, dia tidak apa-apa, tapi cuma ansakan tidak di Quran Asari. Setelahnya ini akan saya jadikan golongan yang lain. Makanya masih selain Nabi Nuh juga ada Korun. Ada Namrud, terus ada Fir'aun dan lain sebagainya. Jadi jangan hilangkan semuanya saat aku jadi selangkapnya. Ada lagi. Toat semuanya, ada lagi yang maksiat. Tidak akan pernah. Ini perlu. Kemudian kebersamaan dan kebersatuan dan kebersamaan. Indonesia memiliki banyak perbedaan, tetapi bangsa Indonesia juga memiliki banyak kesamaan. Tidak ada baiknya mempermasalahkan hal yang sudah jelas terjadi atau mencari suatu yang tidak pernah dijadikan. Yang diperlukan solusi manfaatnya adalah memanfaatkan perbedaan itu bagaimana. Ini